Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, me- me- memberi materi tentang lingkaran dan teorema Ptolemeus. Nah, materi ini merupakan salah satu bagian penting dalam geometri yang banyak digunakan dalam matematika maupun kehidupan sehari-hari. Sebelum itu ada yang tahu nggak yang bentuk atau benda yang bentuknya lingkaran tuh ada apa aja sih? Jadi bentuk atau lingkaran yang bentuknya lingkaran itu ada gelas, botol, bola, cincin atau yang lain-lain banyak lah yang bentuknya lingkaran tuh. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian lingkaran, yang kedua menyebutkan unsur-unsur lingkaran, yang ketiga menghitung keliling dan luas lingkaran, yang keempat menjelaskan hubungan sudut pusat dan sudut keliling, yang selanjutnya menghitung panjang busur dan luas curing. Dan yang terakhir yang selanjutnya yaitu memahami konsep segi empat Stricklich, dan yang terakhir menerapkan teorema Ptolemeus dalam penyelesaian soal. Nah, pengertian lingkaran sendiri itu, lingkaran adalah himpunan titik yang berjarak sama dari satu titik pusat. Jarak itu disebut dengan jari-jari atau R. Nah, kalau keliling lingkaran dihitung dengan rumus K sama dengan 2πr. Dan luasnya sebanding dengan R kuadrat. Lingkaran banyak dijumpai pada roda, jam, dan berbagai benda yang bundar. Nah, terus sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusatnya itu puncaknya di pusat lingkaran. Dan kalau sudut keliling, puncaknya di keliling lingkaran. Nah, hubungannya sudut pusat sama sudut keliling itu apa sih? Sudut keliling sama dengan setengahnya sudut pusat. Kalau misalnya sudut pusat dua kalinya sudut keliling. Ya, gitulah ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu contoh hubungan sudut. Jika sudut AOB sama dengan 80 derajat, maka sudut ACB sama dengan setengah dikali 80 derajat. Jadi hasilnya yaitu 40 derajat. Nah, sudut keliling selalu setengah dari sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Jadi sudut keliling itu setengahnya sudut pusat ya. Nah, kalau panjang busurnya itu rumusnya S sama dengan sudut pusat dibagi 360 derajat dikali 2πr. Keterangannya S itu panjang sudut. Kalau sudut pusat itu kayak gitu bentuknya. Kalau R itu jari-jarinya. Nah, ini aku punya contoh perhitungannya ya. Jadi, jika R sama dengan 14 cm dan sudut sudut pusatnya sama dengan 90 derajat, maka S-nya itu berapa? Nah, jadi ditulis S-nya sama dengan 90 dibagi 360 dikali 2pi dikali 14. 14-nya dari mana? Dari R atau jari-jarinya. Jadi hasilnya itu S sama dengan 7pi cm atau 22 cm. Nah, panjang busurnya seperempat dari keliling lingkaran. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan materi tentang teorema Ptolemeus.
Nah, rumusnya itu adalah AC dikali BD sama dengan AB dikali CD ditambah BC dikali AD. Atau bisa disimulasikan seperti garis kanan dikali sama garis kiri, terus garis atas dikali sama garis bawah, terus ditambah eh, apa diagonal diagonal dari garis atas kanan ke garis bawah kiri, maupun dikali juga dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan rumus. Ada segi 4 ABCD, AC dan BD adalah garis yang diagonal. Kalau AB, BC, CD, dan AD adalah sisi segi empatnya. Sampai sini paham ya? Aku punya contoh soal tentang teorema Ptolemeus ini nih. Contohnya yaitu diketahui AB sama dengan 3 cm. Kalau BC sama dengan 4 cm. Kalau CD sama dengan 5 cm. AD sama dengan 2 cm. Dan AC sama dengan 4 cm. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan BD-nya berapa cm. Jadi kita masukin dulu ke dalam rumusnya ya. Rumusnya kan tadi AC dikali BD sama dengan AB dikali CD ditambah BC dikali AD. Karena AC-nya sama dengan 4, jadi ditulis AC-nya 4 dikali BD. Nah, BD-nya ini yang harusnya kita harus cari ya. Jadi tulis aja BD sama dengan AB. AB-nya kan 3. Terus dikali CD, CD-nya tuh ada 5 cm. Terus ditambah BD, BD-nya itu 4. 4 dikali AD, AD-nya itu 2. Jadi 4 dikali BD sama dengan 3 kali 5, 15. Ditambah 4 kali 2, 8. Jadi 4 dikali BD sama dengan 23. Terus 4-nya dipindah ke 23, jadi 23 dibagi 4. Jadi BD-nya sama dengan 5,75 cm. Jadi panjang diagonal BD adalah 5,75 cm. Nah, aku punya contoh lainnya ya. Ini contoh soal yang kedua. Jadi diketahuinya AB sama dengan 5, BC-nya sama dengan 7, CD-nya sama dengan 6, DA sama dengan 4, terus BD-nya sama dengan 8. Jadi hitunglah AC-nya. Jadi kan AC ditanya, berarti AC ditulis AC aja. Terus dikali 8. 8 dari BD, terus sama dengan 5. 5 itu dari AB. Terus dikali 6. 6 itu dari CD, ditambah 7 dari BC, dikali 4 dari DA. Jadi sama dengan AC dikali 8 dikali 8, 8 sama dengan sama dengan 30. 30-nya dari 5 kali 6. Terus ditambah 28. 28 dari 7 kali 4, yaitu 28. Jadi hasilnya 58 sama dengan AC. Nah, karena kita nyari AC, jadi 58 dibagi 8. Jadi sama dengan 7,25 cm. Nah, bunyi teorema Ptolemeus itu, teorema Ptolemeus berfokus pada hubungan antara panjang sisi segi 4 tali busur dengan panjang diagonal-diagonalnya. Bunyi teorema sendiri itu, untuk sebarang segi 4 tali busur
hasil kali panjang diagonal-diagonalnya adalah sama dengan jumlah dari hasil kali sisi yang berhadapan. Jadi, jika kita memiliki segi 4 tali busur ABCD, maka sisi yang berhadapan adalah AB berhadapan dengan CD, BC berhadapan dengan AD. Nah, dan diagonalnya adalah AC dan BD. Nah, cara buktiinnya kayak gimana? Jadi yang pertama itu titik K pada diagonal AC sedemikian rupa sehingga besar sudutnya yaitu sudut ABK sama dengan sudut CBD. Nah, yang kedua, karena sudut keliling yang berhadapan busur yang sama besarnya sama, jadi sudut BAC sama dengan sudut BDC. Maka berdasarkan prinsip sudut-sudut dari kesebangunan ini didapat perbandingan AK dibagi AB sama dengan CD dibagi BD. Jadi AK dikali BD sama dengan AB dikali CD. Selanjutnya dapat dibuktikan juga bahwa dari kesebangunan ini dapat perbandingan CK dibagi BC sama dengan AD dibagi BD. Jadi yaitu CK dikali BD sama dengan BC dikali AD. Nah, jadi jadi kedua persamaan tersebut dijadikan yaitu menjadi AK dikali BD ditambah CK dikali BD sama dengan AB dikali CD ditambah BC dikali AD. Jadi BD dikali AK ditambah CK sama dengan AB dikali CD ditambah BC dikali AD. Karena AK ditambah CK sama dengan AC, maka terbukti bahwa BD dikali AC sama dengan AB dikali CD ditambah BC dikali AD. Unsur-unsur lingkaran itu ternyata ada banyak ya. Yang pertama itu titik pusat. Nah, titik pusat itu adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Jarak dari titik pusat ke semua titik di lingkungan lingkaran selalu sama. Yang kedua yaitu jari-jari atau R. Nah, jari-jari itu garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik pada lengkungan lingkaran. Nilai jari-jari adalah setengah dari diameter. R sama dengan D dibagi 2. Terus, yang ketiga itu ada diameter. Nah, diameter ini penjelasannya garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan wajib melewati titik pusat. Diameter memiliki panjang 2 kali jari-jari. Jadi, diameter sama dengan 2 jari-jari. Terus yang keempat itu ada busur. Nah, busur itu garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Busur dibagi menjadi 2. Ada busur mirror, lengkungan pendek, dan busur mayor, lengkungan panjang. Terus yang kelima ada tali busur. Tali busur ini garis lurus di dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran tetapi tidak melewati titik pusat. Terus yang keenam ada daerah di dalam lingkaran yang juring. Yang keenam juring. Juring yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari atau satu busur, terbentuk seperti potongan pizza atau segitiga gitu ya. Terus yang ketujuh ada tembereng. Tembereng itu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Yang kedelapan, apotema. Apotema itu garis terpendek yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur. Nah, garis
apotema ini selalu tegak dengan tali busur ya. Manfaatnya dalam kehidupan manfaat dari materi ini dalam kehidupan sehari-hari itu konsep lingkaran digunakan dalam roda kendaraan, jam tangan atau jam dinding, mesin industri, dan desain bangunan satelit. Sedangkan kalau teorema Ptolemeus digunakan dalam astronomi, teknik sipil, arsitek, atau geometri komputer. Nah, banyak juga manfaat lainnya seperti dalam aspek transportasi atau mesin. Terus dalam peralatan rumah tangga seperti wadah atau piring dan cangkir yang didesain melingkar agar lebih mudah dibersihkan dan tidak memiliki area yang tajam. Terus uang dan transaksi. Uang koin juga bentuknya lingkaran ya. Jadi mudah untuk digenggam atau dipegang. Dan manfaat lainnya berfungsi untuk memudahkan mobilitas, memastikan efisiensi energi, dan distribusi beban yang merata pada berbagai konstruksi. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dalam pelajaran lingkaran dan teorema Ptolemeus itu lingkaran adalah himpunan titik yang berjarak sama terhadap pusat. Terus lingkaran memiliki unsur seperti jari-jari, diameter, busur, dan juring. Nah, keliling dan luas lingkaran dapat dihitung dengan rumus tertentu. Sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling. Kalau sudut keliling, setengahnya sudut pusat. Dan segi 4 siklik memiliki jumlah sudut berhadap 180 derajat. Teorema Ptolemeus menghubungkan sisi dan diagonal segi 4 siklik. Kenapa teorema ini itu keren? Nah, navigasi astronomi klasik Ptolemeus menggunakan untuk menyusun tabel trigonometri kuno. Shortcut geometri sangat ampuh untuk mencari panjang salah satu diagonal atau sisi segi 4 lingkaran dalam soal-soal olimpiade matematika tanpa harus membongkar segitiga satu persatu menggunakan aturan sinus atau kosinus yang rumit. Kesimpulan lainnya yaitu belajar lingkaran membuat pemahaman tentang simetri sempurna. Ketika segi 4 masuk ke dalamnya, segi 4 tali busur, sudut berhadapan menjadi saling melengkapi 180 derajat. Dan teorema Ptolemeus menyediakan hubungan perkalian yang indah antara sisi luar dan diagonal dalam. Jadi diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan sisi depan dikali sisi belakang ditambah sisi kiri dikali sisi kanan. Nah, dari pembelajaran kali ini materinya semoga kalian lebih paham ya tentang lingkaran, contoh-contohnya ataupun rumusnya, dan juga materi teorema Ptolemeus. Semoga kalian bisa menerapkan atau menyelesaikan soal dalam materi yang sudah saya jelaskan tadi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai lingkaran dan teorema Ptolemeus. Semoga kalian bisa lebih paham atas penjelasan saya ya. Dan
Terima kasih yang telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.